Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Hisyam dari kelas 1A Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan membahas atau mereview tentang buku yang sudah saya buat, yaitu adalah Dream Book. Nah, Dream Book ini berisi tentang biodata diri saya, hobi saya, dan yang lain-lain. Kemudian tentang mimpi yang saya miliki untuk masa depan nanti gitu. Saya ke depannya mau jadi apa atau mau bagaimana. Nah, saya tulis semuanya di Dream Book ini. Oke. Mau tahu isinya? Simak videonya. Oke, yang pertama kita bahas dari covernya. Tadi ini ada judul ya, Dream Book di sini. Dream Book. Kemudian tulisannya di sini ada calon orang sukses, amin ya, calon orang sukses. Terus di sini ada foto terbaik saya. Nah, tahu nggak kenapa saya pakai foto ini? Ini jelas nggak fotonya? Wah, kurang jelas ya. Jadi ini fotonya tuh saya lagi pakai Almed Universitas Padjadjaran atau Unpad gitu. Kenapa sih saya pilih foto ini? Karena salah satu mimpi saya pada saat itu adalah saya ingin berkuliah di Unpad gitu. Itu adalah mimpi saya dulu. Tapi ya saya nggak keterima gitu di Unpad. Saya keterimanya di, ya alhamdulillah gitu, saya masih bisa berkuliah gitu di perguruan tinggi negeri juga gitu, alhamdulillah gitu, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Nggak apa-apa, itu adalah prestasi terbaik saya. Nanti saya bahas di prestasi. Kemudian lanjut ke isinya nih. Setelah tadi kita bahas cover, sekarang kita bahas isinya. Jadi di sini ada biodata diri saya. Oke, saya bacakan aja ya. Nama saya Ilham Muhammad Hisyam, biasa dipanggil Ilham atau Hisyam, tapi kebanyakan orang yang manggil saya Ilham gitu. Saya lahir di Bandung tanggal 13 Desember tahun 2004 dan alamat rumah saya ada di Jalan Cihanjuang, Komplek Taman Cihanjuang 2, nomor 9. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini ada foto keluarga saya. Jadi ini ayah saya, ini ibu saya, kemudian ini saya waktu masih kecil, dan ini adik pertama saya. Adik saya namanya Hilmia Fahima atau bisa dipanggil Ilya. Nah, ini foto saya nih waktu kecil. Kelihatan nih sama ini saya, ini adik saya yang pertama. Nah, ini adalah adik saya yang yang kedua. Nah, yang kedua namanya Hilmana, bisa dipanggil Ilman. Jadi Ilham, Ilya, Ilman. Jadi tiga-tiganya Il gitu dipanggilnya. Dan lanjut kita ke halaman selanjutnya. Ini adalah hobi saya. Nah, hobi saya itu cukup unik ya. Yang pertama itu adalah keliling Bandung. Tapi itu bukan yang pertama sih. Hobi saya yang paling saya gemari itu yaitu adalah nonton film. Saya itu suka banget nonton film itu, banyak banget film yang saya tonton itu semenjak COVID-19 gitu. Waktu itu saya kan gabut gitu ya di rumah, mau ngapain gitu kan, tugas udah kelar semuanya, udah lulus dari SMP, terus mau ngapain gitu kan, di rumah terus diem aja. Ya udah saya nonton film gitu, akhirnya ketagihan gitu sampai sekarang detik sekarang saya nonton film. Kemudian yang kedua, hobi saya adalah bermain game. Saya juga selain nonton film ya main game gitu. Saya punya PS4 gitu di rumah. Nah, setiap waktu luang gitu ya, hobinya itu bukan dijalani satu hobi doang gitu. Misalnya saya waktu luang nonton terus, enggak gitu. Jadi saya juga bermain game gitu. Itu main ya game favorit saya, FIFA 23. Kemudian yang terakhir, hobi saya itu adalah keliling Bandung. Nah, kalau ini setelah COVID gitu. Setelah COVID saya jadi sering keliling Bandung. Jadi waktu SMA lah, pada masa-masa SMA gitu, saya mulai menghafal jalan-jalan Bandung gitu. Bukan menghafal ya, mengingat kembali gitu, karena dulu pernah hafal, udah lupa, ingat lagi, keliling Bandung. Akhirnya mengeksplor tempat-tempat yang belum saya kunjungi dan hafal gitu sampai sekarang tempat-tempatnya. Bahkan jalan-jalan Bandung pun saya sudah hafal gitu. Tapi nggak semua gitu. Tapi
Itu semua karena hobi saya, yaitu keliling Bandung. Next ke halaman selanjutnya, yaitu ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan saya mulai dari SD aja ya. SDIT Cipta Cendekia Indonesia Cimahi. Ini kelas 1 saya di SDIT Cipta Cendekia. Kemudian pindah nih kelas 2 nya di SDIT Mutiara Hati ke Padang Payakumbuh. Di situ cuma setahun. Kemudian di kelas 3 nya, pindah lagi ke Kuningan, SDIT Al Istiqomah di Kuningan sampai kelas 4. Terus kelas 5 nya balik lagi deh ke Bandung, ke Cimahi, SDIT Cipta Cendekia Indonesia sampai lulus. Nah terus lanjut ke pendidikan selanjutnya, yaitu MTS Asiputra. Jadi SMP-nya itu saya MTS gitu, di Madrasah Sanawiyah Asiputra. Ini foto saya waktu SMP. Nah, kelihatan kan? Nah, kemudian SMA-nya saya lanjut ke SMA IT Fitrah Insani. Fitrah Insani itu SMA IT gitu, di Haji Gofur Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Terus ya sekarang saya di Universitas Pendidikan Indonesia. Ini lanjut lagi ke halaman selanjutnya, itu ada prestasi yang terbaik gitu yang saya miliki saat ini ya, masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya sih saya pernah ya punya prestasi ya, bermain futsal gitu waktu MTS ya, SMP saya pernah kepilih lomba sana sini main futsal. Cuman itu kurang sih menurut saya, karena cuman sebatas cuman sampai SMP doang gitu. Jadi setelah SMP udah hilang skill futsalnya gara-gara COVID gitu kan, makan terus di rumah, jadi ya tambah berat badan gitu. Jadi udah jarang main futsal lah gitu. Tapi prestasi yang terbaik gitu saat ini ya, sampai saat ini adalah yang masuk UPI gitu. Ini panjang ya ceritanya, jadi saya persingkat aja gitu. Jadi ceritanya gini, ya emang dari awal gitu saya bermimpi bisa masuk Unpad kan, tapi ya nggak keterima gitu. Kenapa masuk UPI menjadi prestasi terbaik gitu, padahal bukan perguruan tinggi yang saya inginkan. Jadi ya meskipun bukan perguruan tinggi yang saya inginkan, tapi setidaknya ya kedua orang tua saya itu bangga gitu ketika saya berhasil keterima di Universitas Pendidikan Indonesia. Lah pokoknya mah inilah sangat-sangat mengharukan gitu ketika saya pertama kali keterima gitu di Universitas Pendidikan Indonesia. Ya kedua orang tua pastinya bangga dong. Nah, itu menjadi prestasi terbaik saya. Ya lanjut ke halaman selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan diri saya. Jadi kelebihan saya ya, menurut diri saya sendiri, saya adalah orang yang kreatif dan tidak mudah menyerah dalam mendapatkan suatu hal. Nah emang sih kelebihan saya itu nanti saya ceritakan di mimpi-mimpi saya nanti. Kemudian ada ini yang menurut teman-teman saya adalah orang yang kreatif, mudah bergaul, pintar dalam mengembangkan potensi, mudah beradaptasi, memiliki semangat belajar yang besar, dan suka menolong. Nah itu menurut teman-teman saya. Cuman ada satu atau dua lah yang mungkin saya nggak ngerasa gitu. Kemudian ini adalah kekurangan saya. Ya kekurangan yang nggak usah dibahas terlalu banyak gitu ya. Kalau kekurangan ya yang saya alami ya, yang saya rasakan itu, kekurangan saya itu adalah masih tidak percaya diri gitu dalam mengambil keputusan, kemudian berpendapat gitu. Saya masih kurang gitu, orangnya masih pemalu gitu. Itulah ya kekurangan saya gitu. Nah lanjut kita ke idola. Ini adalah dua orang idola saya gitu, yang saya termotivasi dengan dua orang ini. Yang pertama ada Paul Rudd. Nah, kalau yang belum tahu ya, Paul Rudd itu adalah seorang aktor, penulis, komedian yang berkarir di Hollywood. Jadi Paul Rudd ini adalah ini ya, seorang aktor tadi yang sudah saya sebutkan, dan sekarang itu sukses lah gitu ya, bermain di banyak film pokoknya. Nanti saya bahas. Nah ini adalah yang kedua, Owen Wilson juga sama seorang aktor gitu.
Bedanya dia bukan pelawak atau bukan komedian, dia lebih ke penulis gitu. Bahkan dia pertama kali menulis itu film-film kecil gitu, kemudian dilirik oleh beberapa sutradara gitu, dia ngajuin ke sutradara gitu, dan akhirnya jadi film besar gitu. Sampai sekarang dia sukses gitu di dunia perfilman. Oke, lanjut. Ini ada alasan ya mengapa mereka berdua ini bisa memotivasi saya gitu. Karena yang pertama, ini gini ceritanya tuh, saya tuh waktu itu nonton film Cars 2006. Nah, di situ ada pengisi suaranya, pastikan animasi. Nah, pengisi suaranya itu adalah si Owen Wilson ini. Jadi saya tuh mulai mulai kagum gitu, mulai suka gitu, mulai tertarik gitu kan buat mengeksplor lebih jauh siapa sih Owen Wilson itu. Nah, kemudian saya mulai kepo tuh, saya cari lebih jauh Owen Wilson, dan ketemu satu film judulnya How Do You Know tahun 2014. Jadi si Owen Wilson ini di film How Do You Know itu bermain dengan si Paul Rudd. Nah, mulai dari situ deh tertarik lagi sama satu aktor namanya Paul Rudd ini. Emang ya tertariknya gara-gara ya karakternya gitu, saya suka sama karakternya. Dan yang bikin saya termotivasi itu ya tadi gitu, saya menemukan hobi saya, bakat saya mungkin ya, potensi saya itu di dunia perfilman gitu. Karena saya menonton mereka berdua bermain film gitu, saya lebih mengenal gitu, lebih jauh mengenal aktor-aktor Hollywood, kemudian film-film Hollywood. Wah, pokoknya lebih jauh lah eksplornya gitu, sehingga saya tuh mulai tertarik gitu ke dunia perfilman ini. Nah, setelah saya menonton banyak film gitu karena mereka berdua, dan saya tuh merasa kurang gitu, kayak nonton doang gitu kan kurang gitu. Akhirnya saya coba mereview film. Setelah mereview film, saya post ya di Instastory, cuman beberapa film lah yang saya review. Kemudian saya mulai punya ide gitu, gimana kalau saya menulis sebuah cerita utuh gitu. Dan saya awalnya cuma nulis cerpen gitu kan, kemudian ya cerita-cerita pendek gitu, tugas sekolah. Tapi lama-lama jadi tertarik gitu, sehingga saya bisa menciptakan satu cerita utuh pada saat itu, dan sekarang sudah berkembang menjadi 4 cerita utuh. Nah, itulah mengapa saya sangat termotivasi oleh mereka berdua. Nah, lanjut, selain mereka berdua, saya juga memiliki motivasi, yaitu adalah teman-teman saya. Ini adalah teman-teman saya yang sudah memotivasi saya. Ya, pertama ya teman kampus, ada teman SMA, kemudian ini teman les, ya, teman les, ya, teman kampus lah. Ya, pokoknya semua teman-teman saya itu adalah motivasi bagi saya gitu, yang sudah membantu saya gitu. Pokoknya banyak lah pesan dan kesannya gitu selama saya berteman dengan banyak orang, sehingga bisa memotivasi saya. Nah, kita mulai ke halaman selanjutnya, itu adalah peta impian. Nah, ini impian saya. Oke, saya ceritakan ya. Jadi ini UPI, gambar isola. Nah, ini saya lulus nih dari UPI ini. Ya, insya Allah lah, doakan saja semoga saya lulus ya dalam waktu paling cepat ya 3,5 tahun. Itu ya paling lama 4 tahun lah ya. Amin gitu. Jadi setelah saya lulus dari UPI, saya mulai berkarir di dunia perfilman. Pokoknya mau jadi scriptwriter, sutradara, aktor, pokoknya saya ingin berkarir di dunia perfilman. Nah, saya sudah berkarir di dunia perfilman. Selama saya berkarir itu, saya ingin mengajak kedua orang tua saya ini untuk pergi umroh. Ini sih impian yang harus saya wujudkan gitu. Saya benar-benar ingin gitu ya mengajak kedua orang tua saya itu untuk pergi umroh gitu sama saya. Itulah pokoknya impian yang harus saya dapatkan itu ini. Kemudian saya mau nikah, pasti dong mau nikah dong sama wanita impian. Ya setelah nikah lah ya, bikin rumah gitu, pasti bikin rumah, beli rumah gitu buat tempat tinggal kita berdua lah. Nah, lanjut lagi ke mimpi selanjutnya. Nah, ini nih yang paling saya inginkan,
itu saya pergi ke Etihad Stadium di Manchester. Kenapa saya ingin ke Etihad Stadium? Karena saya suka Manchester City. Saya adalah fans berat Manchester City. Sehingga ya Bismillah gitu ya, di di kesempatan di apa ya, ya insya Allah gitu ya, doakan saja semoga saya bisa pergi gitu ke Etihad Stadium di Manchester. Nah, kemudian yang ini mimpi selanjutnya itu saya mau umroh lagi bareng istri. Ya setelah itu ya lanjutlah ke dunia perfilman lagi. Pokoknya selama saya menjalankan mimpi ini tuh saya sambil berkarir di dunia perfilman gitu, harus ya, itu wajib. Nah lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi ini ada penjelasan peta impian tadi yang sebelumnya. Saya bacakan aja lah ya penjelasan peta impian. Jadi saya berharap bisa menyelesaikan kuliah paling lama 4 tahun. Setelah saya lulus kuliah, saya ingin melanjutkan ke dunia perfilman. Tadi ya saya sudah bahas. Saya harus belajar dan ikut kursus untuk mahir di perfilman. Selanjutnya, sembari saya berkarya di dunia perfilman, saya ingin mengajak kedua orang tua saya pergi umroh dengan penghasilan saya. Ya, tadi sudah saya bahas juga ya, salah satu impian yang harus saya wujudkan. Mengajak orang tua umroh adalah salah satu impian yang ingin saya wujudkan. Terus setelah saya umroh, saya ingin menikahi seorang wanita impian saya. Saya memiliki impian untuk mempunyai 2 anak perempuan. Ya, setelah menikah tentunya saya ingin membangun rumah untuk tempat tinggal. Ya, kemudian ada impian yang sangat saya ingin wujudkan, yaitu pergi nonton Manchester City langsung dari stadionnya, yaitu Etihad Stadium di Manchester. Kemudian impian selanjutnya yaitu adalah pergi umroh bersama istri tercinta. Ya, itulah penjelasan peta impian saya. Itu hanya sebagian impian yang saya rangkum. Impian-impian itulah yang ingin saya wujudkan di masa depan. Yang terutama adalah saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, karena merekalah yang mendukung dan mendidik saya hingga saya bisa berada di titik ini. Ya sih, saya harus membanggakan kedua orang tua saya. Oke, lanjut. Ini ada apa sih yang harus dilakukan untuk menggapai mimpi tersebut? Ya, inilah menurut saya tuh saya yang pertama harus belajar dengan giat pastinya gitu. Di kuliah ini saya ingin serius gitulah pokoknya lah untuk menggapai mimpi saya. Kemudian mulai mencari relasi sesuai dengan fashion saya. Nah, jadi maksudnya relasi sesuai dengan fashion ini salah nulis lagi dari salah nulis, kalau apa lah. Jadi maksudnya relasi itu ya kan saya di prodi ilmu pendidikan agama Islam, sedangkan fashion saya itu berada di televisi dan film, itu kan beda gitu ya. Akhirnya saya ikut UKM satu layar di UP ini. Jadi ada satu UKM yang kegiatannya itu adalah seputar perfilman lah gitu, mulai dari script writing, sutradara, lighting dan lain-lain. Pokoknya saya banyak dan saya ikuti semuanya itu. Jadi saya punya relasi gitu ya dengan sesama pecinta film. Kemudian ada belajar menerima diri sendiri. Nah, ini penting sih. Harus ya menerima diri sendiri, itu kekurangan kita harus terima, kemudian kelebihan kita kembangkan gitu. Ya, jadikanlah motivasi untuk diri sendiri gitu. Dan ikut UKM atau kegiatan yang menyangkut dengan fashion saya. Ya, tadi udah saya bahas ya, sama aja dengan mencari relasi. Kemudian ikut organisasi serta aktif di dalamnya. Ini sih yang penting banget sih. Ikut organisasi itu penting banget. Oke, ini yang terakhir ya. Halaman terakhir yaitu adalah moto hidup saya. Jalani, nikmati dan syukuri. Kenapa saya sangat berpegang teguh dengan moto hidup saya ini ya, karena sangat relate gitu di kehidupan kita gitu. Dengan kisah saya juga relate gitu. Saat ini ya saya berada di prodi
yang kurang cocok atau belum pas gitu sama saya ya. Saya memang memilih prodi ini itu untuk alternatif saya gitu, jikalau saya memang tidak keterima gitu di Unpad. Ya memang kenyataannya lah gitu ya. Tapi takdir Allah itu pasti memiliki hikmah gitu. Gak ada, Allah itu gak akan menakdirkan kita gitu ke jalan yang salah gitu, gak ada. Dan saya berada di UPI ini adalah takdir Allah gitu, yang harus saya jalani gitu. Ya intinya jalani, kemudian saya harus nikmati proses saya, kemudian syukuri. Nah ini yang terpenting adalah mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Itu sih. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya sudah selesai gitu kita mereview buku mimpi ini atau dream book ini ya. Jadi hikmah yang bisa diambil dari video ini adalah teruslah bermimpi, jangan berhenti untuk bermimpi. Mungkin itu ya dari saya. Mohon maaf ya kalau misalnya saya ngomongnya agak balelo atau kurang jelas ya, karena saya memang begini gitu. Saya harus tuh kan baru dibilang, saya harus menerima diri sendiri gitu, harus menerima kekurangan saya. Ya tadi kekurangan saya adalah masih gagap lah dalam berbicara, belum percaya diri padahal ngomong sama diri sendiri. Ya mungkin itu aja, selebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.